anak ibu semuanya, hari ini kita lanjut lagi materi integral tak tentu. Hari ini kita belajar tentang teknik pengintegralannya. Nah, untuk rumus-rumus integralnya secara umum sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan itu dia ada dua, yaitu teknik substitusi dan teknik parsial. Nah, teknik substitusi itu dipakai apabila bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada bentuk integral, ada perkalian dua fungsi, satu fungsinya pangkatnya lebih dari satu, dan satu lagi fungsinya lebih sederhana dari fungsi yang punya pangkat. Apabila kedua fungsi ini memiliki hubungan, kita memakai teknik substitusi. Hubungannya dalam hal apa? Nah, yang fungsi si Gx ini atau fungsi yang lebih sederhana ini merupakan turunan pertama dari fungsi yang berpangkat lebih dari satu. Itu hubungannya. Atau dia bentuknya itu apabila kita turunkan fungsi yang lebih kompleks atau yang berpangkat itu, bentuknya itu akan mendekati bentuk fungsi yang lebih sederhana si Gx di sini. Pokoknya kalau dia memiliki hubungan dalam hal turunan, kita pakai teknik substitusi. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama dulu contohnya, kalau misalnya kamu disuruh tentukan integral dari 2x dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx. Nah, ini perkalian dua fungsi 2x sama fungsi x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Nah, bisa nggak kita memakai teknik substitusi untuk menyelesaikan soal ini? Kita cek dulu, mana yang merupakan fungsi yang paling kompleks. Nah, yang paling kompleks itu adalah yang pangkatnya lebih tinggi, berarti yang ini, ya kan? Nah, coba ini kita buat jadi si fx ya kan? Inilah si fx-nya. Oke, inilah yang jadi gx-nya. Nah, kita cek dulu. Kalau misalnya fx kita adalah x kuadrat ditambahkan 1. Nah, pangkatnya tidak usah. Yang di dalam kurungnya aja, x kuadrat ditambahkan 1. Apabila kita turunkan, f aksen x-nya itu sama dengan 2x. Gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan, setelah kita turunkan, ternyata bentuknya itu sama dengan fungsi yang satu lagi, 2x. Maka, karena dia memiliki hubungan dalam hal turunan, maka soal ini bisa kita kerjakan dengan teknik substitusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kamu misalkan dulu fungsi yang paling kompleks itu sebagai sebuah variabel. Nah, saya misalkan x kuadrat ditambahkan 1 itu sebagai variabel u. Sudah? Nah, setelah saya misalkan, berarti ini kan u sama dengan x kuadrat ditambahkan 1. Nah, saya turunkan. U turunannya adalah du, kemudian x kuadrat ditambahkan 1 itu turunannya adalah 2x dx. Kita tambahkan dx di belakangnya. Nah, setelah kita turunkan, kita buat jadi dx itu sama dengan du per 2x. Nah, setelah kita misalkan, kita turunkan, dan kita buat jadi dx sama dengan bla bla bla, kita substitusikanlah ke soal yang tadi. Nah, jadi soal yang ini tadi, integral 2x x kuadrat ditambahkan 1 pangkat 3 dx itu akan sama dengan integral 2x dikali. Nah, x kuadrat ditambahkan 1 tadi kan sudah kita misalkan jadi u kan? Jadi u, karena dia di sini ada pangkat 3, maka u-nya pangkat 3. Sedangkan dx yang di sini kita ubah jadi dikalikan sama du per 2x. Nah, apabila ada yang bisa dicoret, kita coret. 2x sama 2x di sini bisa ya. Jadinya integral u pangkat 3 du. Nah, kalau bentuknya sudah bentuk seperti ini kan sudah seperti bentuk umum integral yang biasa yang minggu lalu ya kan. Nah, jadi kita integralkanlah u pangkat 3 du itu jadinya 1/4 u pangkat 4.
Nah, karena dia integral tak tentu, ingat hasil integralnya harus selalu ditambahkan dengan C. Nah, setelah kamu integralkan, kamu kembalikan U ke bentuk awalnya. Jadi, 1/4 tadi U sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat tambah 1 pangkat 4 ditambahkan sama C. Jadi, integral dari 2X dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 3 adalah 1/4 dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 4 tambah C. Nah, untuk mengintegralkan U pangkat 3 ini tidak saya buat jalannya. Kamu perhatikan materi yang minggu lalu. Oke ya. Nah, yang kedua, tentukan integral dari 2X dikali akar 1 tambah 3X kuadrat dx. Nah, sekarang kita tentukan dulu mana yang menjadi fx, mana yang menjadi gx. Ingat, fx itu adalah yang paling kompleks. Nah, yang paling kompleks di sini adalah 1 tambah 3x kuadrat. Nah, tapi sebelumnya, yang dalam bentuk akar ini saya buat dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan aja. Jadi, integral 2x, buka kurung, 1 tambah 3x kuadrat, akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Nah, kita cek dulu ya. Berarti kan fx-nya itu sama dengan 1 tambah 3x kuadrat. Nah, kita turunkan. Kita turunkan jadinya adalah 6x. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, apakah turunan pertama dari fx ini, yaitu 6x, dia memiliki bentuk yang hampir menyerupai dengan 2x? Iya, kenapa? 6x ini bisa kita buat jadi 3 dikalikan 2x. Bisa ya? Jadi dia memiliki hubungan. Jadi dia tidak langsung itu merupakan turunan pertama, tidak langsung bentuknya itu menyerupai. Hanya mendekati bentuk yang si turunan si GX itu pun bisa. Jadi hanya mendekati aja pun bisa dia ya. Pokoknya dia memiliki hubungan. Oke. Nah, karena dia memiliki hubungan, berarti integral 2x dikalikan sama akar 1 tambah 3x kuadrat dx ini bisa kita selesaikan dengan teknik substitusi. Nah, sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan si fx-nya jadi U. Jadi 1 tambah 3x kuadrat. Nah, kita turunkan, U turunannya adalah DU, 1 ditambah 3x kuadrat turunannya adalah 6x dx. Oke, nah selanjutnya kita buatlah dx sama dengan DU per 6x. Nah, selanjutnya kita masukkan berarti integral 2x 1 tambah 3x kuadrat pangkat setengah dx itu akan sama dengan integral 2x dikali 1 tambah 3x kuadrat itu sama dengan U pangkat setengah ya. Kemudian di sini adalah dx-nya kita ganti jadi du per 6x. Nah, setelah kita substitusi semuanya, apa yang bisa dicoret kita coret. Nah, 6x sama 2x yang di sini bisa dicoret. Jadi di sini sisa 3. Jadinya integral 1/3 U pangkat setengah du. Oke, nah kita integralkan lah ini ya. Jadi 1/3 kita bagi sama 1/2 ditambahkan 1 U 1/2 ditambahkan 1. Karena dia integral tak tentu, ingat selalu ditambahkan dengan C. Jadi ya di sini 1/3 per 1/2 ditambahkan 1 itu sama dengan 3/2. Oke ya. U 3/2 ditambahkan sama C. Oke. 1/3 dibagikan sama 3/2 adalah 2/9 ya. 2/9 U pangkat 3/2 ditambahkan sama C. Nah, setelah kamu sudah integralkan, kamu ubah bentuk U-nya ke dalam bentuk sebelum kamu misalkan. Jadi 2/9 U tadi sama dengan apa? Sama dengan 1 tambah 3x kuadrat pangkat 3/2 ditambahkan sama C. Oke, nah sekarang dia adalah bentuknya bentuk seperti ini juga boleh, tapi misalkan nanti dalam bentuk
pilihan ganda ternyata jawaban seperti ini dia tidak mau. Malahan dia maunya dalam bentuk akar kembali. Jadi seperti biasa 2/9, 3/2 ini kita buat jadi karena di sini ada 2, maka dia 2/2 aja. Jadi kita uraikan jadi 3x kuadrat, 3/2 itu kita uraikan jadi 2/2. Kita kalikan sama 1 tambah 3x kuadrat, 3/2 dikurangkan 2/2 sama dengan 1/2, gitu ya. Nah, ini jadinya 2/9, 2/2 itu kan sama dengan 1, jadi 1 tambah 3x kuadrat pangkat 1, nggak usah saya tulis. Kemudian 1 tambah 3x kuadrat pangkat setengah itu bisa kita ubah jadi akar 1 tambah 3x kuadrat ditambahkan sama C. Jadi hasil integralnya adalah seperti ini. Gampang ya? Nah, contoh soal yang ketiga, tentukan integral dari 4x kurang 2 dikalikan sama akar x kuadrat kurang x tambah 3. Nah, kita cek dulu, yang pastinya yang paling kompleks adalah yang ini ya. Kemudian ini yang jadi gx-nya. Kita cek fx sama dengan x kuadrat dikurangkan x tambah 3. Apabila kita turunkan, dia jadinya 2x dikurangkan 1. Nah, 2x kurang 1 ini memang dia bentuknya tidak langsung bentuk si gx, tapi punya hubungan nggak 2x kurang 1 sama 4x kurang 2? Punya, ya kan? Jadi, kalau misalnya kita perhatikan 4x dikurangkan 2 ini, apabila saya keluarkan 2-nya, di dalamnya itu kan sisanya 2x kurang 1 ya. Nah, 4x kurang 2 ini ternyata dia memiliki 2x kurang 1 di dalamnya. Jadi, si 4x kurang 2 sama 2x kurang 1 ini memiliki hubungan. Oke, jadi integral ini bisa kita selesaikan dengan teknik substitusi. Nah, kita misalkanlah dulu x kuadrat dikurangkan x tambah 3 itu jadi U. Oke, selanjutnya kita turunkan kedua ruas jadinya 2x kurang 1, ini dx. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini dx-nya sama dengan du per 2x kurang 1. Nah, berarti integral 4x kurang 2 akar dari x kuadrat kurang x tambah 3 dx ini bisa saya buat jadi integral 4x kurang 2, akarnya itu saya buat jadi pangkat ya, jadi x kuadrat kurang x tambah 3 dipangkatkan setengah dx. Oke, nah ini jadi integral 4x kurang 2, x kuadrat kurang x tambah 3 itu kan saya misalkan tadi jadi U, jadi dikali U pangkat setengah, dx-nya sama dengan du per 2x kurang 1. Oke ya. Nah, biasanya kan kalau dia bentuknya sama, tinggal dicoret-coret. Tapi sebelum dicoret, kita uraikan dulu. 4x kurang 2 itu kan jadinya 2 dikalikan 2x kurang 1 ya. Dikalikan U pangkat setengah, dikali du per 2x kurang 1. Kita coret. Oke, jadinya integral 2U pangkat setengah du. Kita integralkan langsung. Jadi 2 per 1/2 tambah 1 dikali U 1/2 ditambahkan 1, ingat selalu ditambahkan dengan C. Jadi 2 per 1/2 ditambahkan 1 adalah 3/2 ya. 3/2 kemudian U pangkat 3/2 ditambahkan sama C. 2 dibagi sama 3/2 adalah 4/3 dikalikan U pangkat 3/2 ditambahkan C. Nah, apabila sudah kamu integralkan, ubah U-nya ke dalam bentuk semula. Jadi 4/3, U-nya adalah x kuadrat kurang x tambah 3 pangkat 3/2, kita tambahkan dengan C. Oke. Nah, seperti biasa 3/2 ini kita uraikan jadi 2/2 sama 1/2 ya. Jadi 4/3 x kuadrat kurang x tambah 3, di sini 2/2,
kita kalikan sama X kuadrat kurang X tambah 3, sisanya adalah 1/2. Oke, jadi 4/3, 2/2 1 ya, jadi tidak usah kita tulis pangkatnya, cuma tulis seperti ini aja. Kemudian yang pangkat setengah kita buat dalam bentuk akar. Jadi akar X kuadrat kurang X tambah 3 ditambahkan sama C. Inilah hasil integralnya. Yang keempat, integral dari 10X per X kuadrat tambah 1 pangkat 7 dx. Nah, kalau misalnya ada bentuk-bentuk pecahan seperti ini, kita naikkan aja penyebutnya itu jadi pembilang. Dengan catatan apabila setiap kita naikkan dia jadi pembilang, tanda dari pangkatnya harus berubah. Jadinya ini jadi 10X kali X kuadrat tambah 1. Karena kita sudah naikkan dia ke atas, yang tadi awalnya adalah positif 7, pangkatnya berubah jadi minus 7 dx. Oke, nah sekarang udah otomatis lah si fx itu adalah yang paling kompleks ya, X kuadrat tambah 1. Nah sekarang kita cek, apabila kita turunkan si fx-nya, itu sama dengan 2x. Nah sekarang kita perhatikan, apakah 2x ini merupakan turunan pertama dari bentuknya ini mendekati bentuk dari fungsi yang lebih sederhana 10x. Dari angka sebenarnya nggak sama, ya kan? Tapi kalau misalnya yang fungsi sederhana ini kita munculkan 2x-nya, boleh nggak? Boleh. Supaya dia jadi 10x kan, dia tinggal dikalikan 5 aja di sini. Jadi dia 10x ini ada unsur 2x di dalamnya. Jadi dia mendekati. Nah, karena dua fungsi ini memiliki hubungan, jadi bisa kita kerjakan dengan teknik substitusi. Oke ya. Seperti biasa kita harus misalkan dulu fungsi yang kompleksnya sebagai U. Selanjutnya kita turunkan kedua ruas. Kemudian kita buat jadi dx sama dengan, sudah kita integral, sudah kita misalkan, sudah kita turunkan juga. Selanjutnya kita selesaikan integral 10x dikali x kuadrat tambah 1 pangkat minus 7 dx itu sama dengan integral 10x x kuadrat tambah 1 berubah jadi u pangkat minus 7, dx-nya berubah jadi du per 2x. Nah, 10x sama 2x itu kalau kita coret, berarti di sini sisa 5 dong. Jadi integral 5 kali u pangkat minus 7 du. Kita integralkan seperti biasa. 5 per minus 7 tambah 1, u minus 7 tambah 1 ditambahkan sama c. Jadi ini jadinya minus 5 per 6, u pangkat minus 6 ditambahkan sama c. Setelah kamu integralkan, kamu kembalikan ke bentuk awal. X kuadrat ditambahkan 1, pangkatkan minus 6 tambah c. Sampai sini boleh. Kalau misalnya dalam bentuk pilihan ganda, dia maunya yang lebih sederhana lagi. Minus 6 ini harus positif, berarti yang tadinya dia di atas kita buat jadi ke bawah. Jadi minus 5 per 6 dikali x kuadrat tambah 1 pangkatkan 6 ditambahkan dengan c. Seperti itu dia bentuknya. Oke ya. Sekarang kita masuk contoh yang kelima. Tentukan integral dari 2x kurang 5 pangkat 10 dx. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, ada satu aja fungsi yang pangkatnya lebih dari 1, itu udah pasti bisa kamu kerjakan dengan teknik substitusi. Kan nggak mungkin kamu kerja 2x kurang 5 ini kamu kalikan sampai 10 kali baru kamu integralkan, itu tidak mungkin. Jadi kalau bentuk seperti ini, meskipun dia tidak perkalian dua fungsi, dia bisa kita kerjakan dengan teknik substitusi. Caranya gimana? Tetap yang fungsi di dalam kurung ini kamu misalkan dulu. Kamu misalkan u sama dengan 2x kurang 5.
Oke, selanjutnya kamu turunkan kedua ruas, jadinya 2dx. Nah, jadi di sini dx-nya sama dengan du per 2. Oke, berarti integral 2x kurang 5 pangkat 10 dx itu jadinya integral u pangkat 10, dx-nya berubah jadi du per 2. Oke ya, ini kan jadinya integral 1 per 2 u pangkat 10 du. Kita integralkan ya. Jadi 1 per 2 per 10 ditambahkan 1 kali u, 10 ditambahkan 1 ditambahkan sama c. Jadi 1 per 2 dibagi sama 11. Jadi 1 per 22 u pangkat 11 ditambahkan sama c. Nah, setelah kamu integralkan, kamu kembalikan u ke dalam bentuk awal. Jadi 1 per 22, u-nya apa? 2x kurang 5 pangkat 11 ditambahkan sama c. Itulah untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini. Nah, soal yang nomor 5 tadi, selain dengan menggunakan teknik substitusi, bisa juga kamu kerjakan dengan rumus ini. Ya, jadinya integral 2x tambah 5 pangkat 10 itu sama dengan 1 per koefisien x 2 dikalikan sama 1 per pangkatnya ditambahkan 1, kemudian 2x tambah 5 pangkatnya kamu tambah 1, kemudian kamu tambahkan c. Nah, 1 kali 1 1 ya, per 10 tambah 1 11, 11 kali 2 22, 2x tambah 5 dipangkatkan 11 ditambahkan sama c. Samakan jawabannya, kamu mau tapi ini khusus untuk soal yang bentuknya satu fungsi tapi pangkatnya lebih dari 1. Oke ya. Jawabannya sama, caranya berbeda. Terserah kamu mau memakai cara yang mana. Oke ya. Nah, tadi untuk dari 5 contoh soal itu semuanya kita kerjakan memakai teknik substitusi. Kenapa? Karena dia perkalian dua fungsinya itu memiliki hubungan dalam hal turunan. Tapi kalau misalnya dia integralnya ternyata dua fungsinya itu dia tidak saling berhubungan, maka kita memakai teknik parsial. Nah, teknik parsial itu dia bentuk umumnya adalah integral u dv sama dengan uv dikalikan integral v du. Oke ya. Nah, cara yang kedua tadi yang ini sangat membantu untuk mengerjakan teknik parsial. Karena kan nggak mungkin kita memisal-misalkan lagi ya. Nah, jadi kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan integral dari x akar 2x kurang 1 dx. Nah, ini soal kita kerjakan dengan teknik parsial. Kenapa? Kita cek aja, ini adalah si fx misalkan. Fx kita itu kan sama dengan 2x kurang 1. Apabila kita turunkan si fx-nya itu sama dengan 2. Nah, turunan si fx itu adalah 2, sedangkan fungsi yang satu lagi adalah x. X dengan 2 itu mau diapakan pun dia tidak memiliki hubungan. Jadi, karena kedua fungsi ini tidak memiliki hubungan, jadi kita mengerjakan soal ini dengan teknik parsial. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi integral x akar 2x kurang 1 dx kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Jadi x akarnya ini kita buat jadi pangkat pecahan, jadi pangkat setengah. Oke, selanjutnya kita buatlah ke dalam bentuk umum ini. Berarti kan si x itu yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana itu selalu yang menjadi u.
Berarti yang paling sederhana dari kedua fungsi ini kan X. Berarti X itu yang jadi U. Sedangkan untuk yang dv-nya adalah yang paling kompleks. Berarti inilah yang jadi dv. Nah, oke. Nah, sudah ada U, sudah ada dv. Ternyata untuk menyelesaikannya harus ada V. Gimana cara untuk mendapatkan V? dv kita adalah 2X kurang 1 dipangkatkan setengah kan? Gimana caranya supaya muncul si V-nya? Kita integralkanlah si dv ini. Berarti V adalah integral dari 2X kurang 1 pangkat setengah dx. Oke ya. Nah, 2X kurang 1 pangkat setengah ini kita integralkan dengan cara kedua yang soal nomor 5 tadi. Supaya gampang ya, pakai rumus yang ini. Nah, jadinya kita integralkanlah dia jadi 1/2 dikalikan 1 per pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian kamu kalikan dengan 2X kurang 1, pangkatnya bertambah 1 lagi, 1/2 tambah 1 sama dengan 3/2, ingat selalu ditambahkan dengan C. Oke, jadinya 1/2 dikali 1/2 ditambahkan 1 adalah 3/2. 1 dibagikan 3/2 adalah 2/3 ya. 2X kurang 1 pangkat 3/2 ditambahkan C. Kita coret yang bisa kita coret. Jadinya di sini 1/3 dikali Oke, udah ada V-nya. Nah, selanjutnya U-nya sudah ada. DU-nya gimana? Berarti kan DU itu merupakan turunan dari si U-nya. Oke. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwasannya U itu adalah fungsi yang paling sederhana. Fungsinya adalah yang lebih sederhana adalah X. Berarti U-nya sama dengan X. Kita turunkan kedua ruas, DU sama dengan DX. Nah, sudah ada U, sudah ada V, sudah ada DU. Berarti kita bisa ngerjakan integral dari X akar 2X kurang 1 itu sama dengan UV dikurang sama integral VDU. Kita masukkanlah U kita apa? U kita adalah X. Oke. Kemudian V kita apa? V kita hasil integral yang tadi 1/3 dikali 2X kurang 1 pangkatkan 3/2. C-nya nggak usah dulu ditulis. Kemudian kamu kurangkan dengan integral. V-nya kita tulis lagi 1/3 2X kurang 1 pangkat 3/2 DU. DU sama dengan apa? Sama dengan DX. Oke ya, jadinya X kali 1/3, 1/3X dikali 2X kurang 1 pangkat 3/2. Nah, dikurangkan 1/3 ini kan dia konstanta. Boleh ya saya keluarkan dari integral. Nah, jadinya 1/3X 2X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3. Kita integralkan ini ya dengan cara kedua yang tadi. Jadinya 1 per turunan dalam kurung 2 dikalikan 1/3/2 ditambahkan 1. 2X kurang 1 pangkat 3/2 ditambahkan 1. Oke ya. Baru di sini kita tambahkan C-nya. Nah, selanjutnya jadi 1/3X 2X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3. Nah, 3/2 ditambahkan 1 itu adalah 5/2 ya kan. Berarti 1 dibagikan sama 5/2. Jadi 1/2 1 dibagikan sama 5/2 adalah 2/5 ya. Oke, sama dengan 1/3X 2X kurang 1 pangkat 3/2. Nah,
Selanjutnya 1/2 sama 2/5 ini kan bisa saya coret ya. Jadinya di sini kan sisanya 1/5. 1/3 dikalikan 1/5 adalah 1/15. Oke. 2x kurang 1 pangkat 5/2 ditambahkan sama C. Oke. Nah, dari kedua suku ini ternyata dia sama-sama memiliki 2x kurang 1 ya. Nah, kita keluarkan pangkat yang paling kecil dari pangkat yang paling dari 3/2 sama 5/2, pangkat yang paling kecil adalah 3/2. Maka 2x kurang 1 pangkat 3/2 saya keluarkan. Kemudian saya buka kurung siku yang baru. Setelah ini saya keluarkan, maka sisanya adalah 1/3x ya. Kemudian dikurangkan sama 1/15. Karena 3/2 sudah dikeluarkan, maka 5/2 dikurang 3/2, sisanya 2/2. 2/2 itu kan pangkat 1. Nggak usah ditulis lagi. Ini aja. Kemudian ditambahkan sama C. Oke. Kita selesaikanlah yang di dalam kurung. Jadinya 2x kurang 1 pangkat 3/2 1/3x kurang 2x/15 ditambah 1/15, kamu tambahkan C. Jadi 2x kurang 1 pangkat 3/2, kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebut, jadinya kita buat jadi per 15 semua ini. 15 dibagikan 3 adalah 5. 5 kali 1x adalah 5x. 5x kurang 2x tambahkan 1 tambah C. Jadi 2x kurang 1 pangkat 3/2, 3x tambah 1/15 ditambahkan sama C. Nah, 3x kurang 1/15, 15-nya saya keluarkan. 1/15-nya saya keluarkan supaya lebih bagus. Kemudian 2x kurang 1 pangkat 3/2, 3x tambah 1 ditambahkan sama C. Oke, selanjutnya saya susun lagi. 1/15, 3x tambah 1-nya saya buat ke depan. Kemudian yang 3/2 saya uraikan jadi 2/2 sama 1/2. Jadi dalam bentuk akar saya buat jadi 2x kurang 1, di sini 2/2, sisanya lagi 2x kurang 1, di sini 1/2 ditambahkan sama C. Jadi 1/15, 3x tambah 1, 2/2 itu kan itu 1, jadi gak usah ditulis lagi pangkatnya. Kemudian yang pangkat setengah itu kita buat jadi akar 2x kurang 1 tambah C. Nah, ternyata 3x tambah 1 kali 2x kurang 1 itu masih bisa kita kerjakan lagi. Jadi 1/15 kamu kalikan 6x kuadrat dikurangkan sama x dikurangkan 1 dikalikan sama 2x kurang 1 ditambahkan sama C. Jadi hasil integral dari x akar 2x kurang 1 itu adalah 1/15 dikali 6x kuadrat kurang x kurang 1 dikalikan akar 2x kurang 1 tambah C. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi untuk integral parsial ini kamu harus pintar-pintar memodif supaya bisa sampai dapat jawaban yang lebih sederhana. Nah, untuk teknik parsial ini ada dua cara, ada cara yang seperti ini dan ada cara yang menggunakan tabel. Kita kerjakan integral parsial ini dengan cara tabel. Jadi kita bagi dua, ada fungsi yang kita turunkan, ada fungsi yang kita integralkan. Nah, yang kita turunkan itu adalah fungsi yang paling sederhana atau fungsi yang bisa kita turunkan sampai dia hasilnya adalah 0. Sedangkan yang kita integralkan adalah yang lebih kompleks. Nah, di sini yang kita turunkan otomatis adalah si X ya.
Nah, si X ini kita turunkan sampai 0. X kita turunkan sekali adalah 1. Kita turunkan lagi 1 jadi 0. Kemudian akar 2X kurang 1 itu kita integralkan. Nah, integral dari 2X kurang 1 pangkat setengah, kita pakai cara yang kedua yang tadi ya, jadinya saya langsung aja 1/3 2X kurang 1 pangkat 3/2. Oke, kamu integralkan lagi, jadinya 1/15 2X kurang 1 pangkat 5/2. Oke, nah pokoknya sampai 0 aja pengintegralannya. Nah, selanjutnya yang ini kita kalikan ke sini, yang ini kita kalikan ke sini. Nah, perkaliannya adalah positif, negatif, dan begitu seterusnya. Oke, berarti integral dari X kali 2X kurang 1 dx itu sama dengan X kali positif kali ini sama dengan positif ya. Jadi X kali 1/3 2X kurang 1 pangkat 3/2 1 dikalikan minus kalikan ini jadinya minus 1/15 2X kurang 1 pangkat 5/2 ditambahkan sama C. Oke, nah jadinya di sini 1/3X kali 2X kurang 1 pangkat 3/2 dikurang 1/15 2X kurang 1 pangkat 5/2 ditambahkan sama C. Kalau bentuknya bentuk seperti ini kan udah bentuk yang tadi, kita keluarkan dulu yang sama, kita keluarkan fungsi yang bentuk yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Untuk langkah selanjutnya sama seperti cara yang pertama tadi, dan kamu kerjakan itu nanti hasil akhirnya adalah 1/15 dikali 6X kuadrat dikurangkan X kurangkan 1 dikalikan sama akar 2X kurang 1 ditambahkan sama C. Nah, materi hari ini sampai sini aja dulu tentang teknik pengintegralan. Kamu pahamilah materi yang saya jelaskan. Demikianlah materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.